Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sedang membuat video karena sedang mendapatkan tugas akhir dari mata kuliah pendidikan inklusi yang diempu oleh Bapak dosen Purwaka MSc dan Ibu Wisarti Aristutis alias SPD-MPD. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Sufriadi, mahasiswa Universitas Negeri Makassar dengan jurusan Pendidikan Khusus angkatan 2019 kelas A. Nah, yang akan dibahas mengenai tentang sekolah inklusi yang telah kelas kami kunjungi, yaitu di Sekolah SD Impres Macini Baru Makassar dan Sekolah Karisma Makassar. Yang pertama pembahasan kita yaitu apakah pendidik atau yang terlibat di sekolah inklusi tersebut sudah mengetahui apa itu sekolah inklusi. Yang kedua, bagaimana tentang pendidikan dan peserta didik yang di sekolah tersebut, bagaimana tentang sarana dan prasarananya, bagaimana kurikulum sekolah tersebut, bagaimana sumber dayanya, bagaimana lingkungannya, dan mengenai identifikasi dan asesmen sekolah tersebut. Nah, adapun pembahasan yang pertama yaitu tentang tenaga pendidik di sekolah tersebut, apakah telah mengenal pendidikan inklusi. Nah, adapun dari Sekolah Macini Baru, salah satu pendidik mengatakan bahwa sekolah inklusi adalah sekolah yang menerima siswa ABK untuk belajar bersama dengan siswa reguler. Kemudian Ibu Lilis, salah satu pendidik yang ada di Macini Baru, juga menambahkan program pendidikan inklusif adalah program yang membuat siswa IBK bisa belajar bersama dengan siswa reguler. Nah, pada Sekolah Karisma, salah satu pendidiknya mengatakan bahwa pendidikan inklusi adalah di mana sekolah tersebut menerima siswa IBK dan menerima juga anak normal. Mungkin di sini saya menyebutnya anak normal sebagai anak non berkebutuhan khusus atau siswa reguler. Karena sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, dari ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa telah menciptakan diri manusia dengan bentuk yang paling sempurna dan paling indah. Lantas apa bedanya kita dengan mereka? Sama-sama diciptakan oleh pencipta yang sama. Mungkin itu sedikit pandangan menurut agama yang saya anut, yaitu agama Islam. Nah, baik, kita lanjut pembahasan dari segi pengetahuan pendidik mengenai pendidikan inklusi. Saya rasa para pendidik atau yang terlibat di dalamnya telah memahami mengenai tentang pendidikan inklusi tersebut. Mungkin itu gambaran besarnya mengenai apa itu pendidikan inklusi. Jika ingin lebih detailnya silakan dicari di internet masing-masing mengenai pendidikan inklusi tersebut. Nah, kemudian pembahasan kedua yaitu pendidik dan peserta didik yang ada di sekolah masing-masing. Pada Sekolah SD Impres Macini Baru ada 39 peserta didik, 10 orang ABK atau anak berkebutuhan khusus. Setiap kelas terdiri dari 30 orang siswa dari kelas 1 sekolah dasar sampai kelas 6 sekolah dasar. Tiap kelasnya memiliki 2 sampai 3 orang ABK. 12 orang guru kelas, 2 orang guru agama, 5 orang guru mata pelajaran. Tiap kelas terdiri dari 1 sampai 2 GPK atau guru pendamping khusus untuk mendampingi ABK yang ada di kelas tersebut. Dari seluruh GPK merupakan lulusan dari jurusan pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus. Kemudian Ibu Mirnawati mengatakan jadi dalam satu kelas terdapat siswa ABK dan siswa reguler. Semua diterima sekolah ini, hanya saja selama sekolah ini menerapkan sistem inklusi, belum pernah menerima siswa dengan klasifikasi tunanetra. Ibu Mirnawati adalah salah satu pendidik yang ada di Sekolah Macini Baru Makassar. Nah, kemudian pada Sekolah Karisma Makassar, jumlah peserta didik di Sekolah Karisma Makassar ada 50 siswa. ABK atau anak berkebutuhan khususnya ada 6 orang. Jumlah pendidik ada 16, guru kelas ada 6, GPK 5 dan guru mata pelajaran ada 5. Kemudian latar belakang pendidikan di Sekolah Karisma adalah dari jurusan lain yang hanya beberapa GPK yang berlatar belakang PLB atau PKH. GPK yang bukan berlatar belakang PLB itu berdasarkan dari pengalaman mereka dalam mendampingi anak ABK dan mengikuti juga pelatihan. Dalam penerimaan ABK itu ada persyaratannya. Dalam penerimaan ABK itu memiliki kuota masing-masing kelas maksimal 2 ABK dalam satu kelas. Dalam penerimaan ABK ada tahap observasi, identifikasi, dan asesmen. ABK yang diterima Sekolah Karisma adalah tergantung pendaftaran dan kotanya. Jika kotanya sudah penuh, maka ABK tidak diterima lagi. Di Sekolah Karisma belum ada anak klasifikasi tunanetra, tunadaksa, dan anak tunarungu. Yang ada hanya Down syndrome dan autis. Mereka membatasi karena Sekolah Karisma merupakan sekolah umum
bukan sekolah luar biasa, jadi mereka memiliki kuota penerimaan ABK. Siswa di sana alhamdulillah teredukasi sehingga mereka mau berteman dengan anak ABK lainnya. Guru berharap anak cepat bergaul dengan anak ABK tersebut. Kemudian pembahasan ketiga yaitu sarana dan prasarana. Pada SD Impres Macini Baru Makassar, semua gedung dapat diakses oleh ABK tergantung tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Jika peserta didik tidak mampu menaiki tangga, siswa tersebut akan ditempatkan di ruangan dan didesain sesuai kebutuhan anak tersebut. Adapun ruang khusus yang diperlukan untuk ABK yaitu ruang sumber dan ruang inklusi. Penempatan siswa ABK di kelas disesuaikan dengan contohnya anak tunarungu ditempatkan di depan agar siswa tersebut mampu membaca bibir guru atau orang. Di sekolah Karisma memiliki ketentuan dan sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan sekolah inklusif. Ketentuan sarana dan prasarana tergantung kebutuhan anak ABK. Masing-masing GPK memiliki IT. Dari IT-nya di list apa saja yang dibutuhkan anak tersebut. Yayasan akan menyediakan apa yang ABK tersebut butuhkan. Mereka menyediakan sarpras atau sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Misalnya di sekolah Karisma tidak ada guiding block karena belum ada tunanetra. Tidak menyediakan juga jalan untuk anak yang memakai kursi roda karena belum ada anak tunadaksa. Mereka hanya menyediakan sarpras sesuai murid yang masuk dan sesuai kebutuhan anak. Sarpras di sekolah Karisma masih banyak yang belum lengkap, namun mereka mengusahakan untuk melengkapinya. Mereka akan memaksimalkan sarpras yang ada. Kemudian sarpras yang ada di sekolah Karisma adalah halaman yang luas, memiliki gedung yang menarik dan bersih, bangunan yang luas dan memiliki cat yang cerah dan enak dipandang. Juga memiliki 3 lantai. Lantai yang pertama yaitu ruang kelas, taman kanak-kanak. Lantai kedua ruang kelas SD atau sekolah dasar dan lantai 3 lapangan futsal, musola dan taman-taman kecil. Memiliki WC yang bersih, memiliki ruang lab, ruang musik dan lab komputer. Di ruang kelas memiliki kursi dan meja yang kecil sesuai dengan porsi badan anak yang juga masih kecil. Juga memiliki masing-masing AC dan rak-rak buku. Kemudian pembahasan keempat yaitu kurikulum. Pada sekolah SD Impres Macini Baru terdapat 2 kurikulum yang digunakan yaitu kelas 1 sampai 4 sekolah dasar menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Kelas 5 sampai 6 sekolah dasar menggunakan kurikulum 2013. Kekurangan dan penerapan kurikulum yaitu kurangnya fasilitas, dalam hal ini masalah kekurangan buku. Sedangkan kelebihan dari penerapan kurikulum ini adalah anak bisa lebih aktif mengembangkan minat dan bakat belajarnya di sekolah. Kurikulum tambahan di sekolah ini adalah kurikulum sekolah penggerak. Target yang ingin dicapai dengan diterapkannya kurikulum tambahan yaitu berakhlak mulia, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan gotong royong. Untuk sekolah reguler dan sekolah inklusif menggunakan modul ajar dalam pembelajaran. Tapi modul ajar untuk kelas yang terdapat ABK pelajarannya dimodifikasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan anak. Tujuannya memberikan ABK keterampilan agar bisa bersinergi dengan teman-teman yang bisa bersosialisasi di lingkungan sekolah. Kemudian pada sekolah Karisma kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. Untuk perangkat pembelajarannya biasanya menggunakan IEP atau Individualist Education Program. Kemudian diberikan kepada GPK untuk dimodifikasi sesuai kebutuhan ABK. Contohnya misalnya anak lain diminta untuk mengidentifikasi maka ABK, siswa ABK hanya diminta untuk menunjukkan. Jika anak lain diminta untuk menjelaskan maka anak ABK hanya diminta untuk menunjukkan. Dan juga soal-soal diberikan kepada ABK berbeda dengan anak reguler, namun tetap dalam pembelajaran yang sama. Misalnya anak reguler diberikan soal pecahan 2 sampai 10, maka ABK hanya 1 sampai 2. Kemudian pembahasan kelima yaitu mengenai tentang sumber daya. Pada sekolah SD Impres Macini Baru Makassar, guru pendamping khusus cukup memahami tentang pendidikan inklusi karena berlatar belakang pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus. Sedangkan guru kelas baru memahaminya setelah mengajar dan terjun langsung ke sekolah inklusi. Kemudian terdapat 5 orang GPK yang bekerja sama dengan koordinator inklusi, guru kelas, dan orang tua. Kemudian pada sekolah Karisma terdapat 5 guru mata pelajaran, 6 guru kelas, dan 5 GPK guru pendamping khusus. GPK sebagian berlatar belakang PLB atau PK dalam menangani anak ABK. Pendidikan bekerja sama dengan psikolog, dokter, terapis. Mereka masih berhubungan dengan terapis luar. Pendidikan di sekolah Karisma pernah mengikuti pelatihan tentang bagaimana itu sekolah inklusi. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tentang lingkungan sekolah. Lingkungan di kedua sekolah ini sangatlah bersih, rapi, dan sangat enak untuk dipandang mata.
Kebersihan lingkungan memang sangatlah penting untuk dijaga karena bisa memberikan dampak positif kepada proses belajar mengajar dan memberikan kenyamanan. Tapi apabila kotor banyak sampah akan memberikan dampak negatif berakibat mengganggu proses belajar mengajar. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai tentang identifikasi dan asesmen. Dalam penerimaan ABK di kedua sekolah ini tak jauh berbeda karena dalam penerimaannya itu dilakukan identifikasi dan asesmen. Kemudian sebelum identifikasi dan asesmen ada surat diagnosa dari dokter anak atau psikolog atau yang lainnya. Tapi pada SD Impres Macini Baru hampir keterangan diperoleh dari orang tua yang menyampaikan kepada pihak sekolah. Dan pada sekolah Karisma setelah ada surat diagnosa dan dari anak tersebut, kemudian anak berkebutuhan khusus itu di trial 3 hari dengan anak non berkebutuhan khusus. Setelah hal masing-masing tersebut telah dilakukan oleh sekolah masing-masing, dilanjutkan dengan tahap observasi. Di tahap ini bertujuan untuk dapat melihat fokusnya di mana, seperti perilaku, kepatuhan, kognitifnya dan lain-lain. Dan kemudian dilakukan identifikasi dan asesmen oleh guru yang bekerja sama dengan GPK. Kemudian pada SD Impres Macini Baru, pelaksanaan asesmen dilakukan setelah 6 bulan atau pertengahan semester. Dan untuk sekolah Karisma, pelaksanaan asesmen dilakukan setiap 3 bulannya. Nah, itulah pembahasan kita mengenai tentang 2 sekolah inklusi yang ada di Makassar dan yang telah kami kunjungi atau observasi pada tanggal 4 Juni 2022 kemarin. Dan maaf apabila ada kesalahan kata atau informasi yang saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan informasi sesuai dengan hasil observasi yang telah kami dapatkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup video saya kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.